إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwata, para pendengar sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Siapa menurut antum orang yang paling bagus agamanya di dunia ini? Siapa menurut antum orang yang akidahnya paling kuat di dunia ini? Siapa menurut antum orang yang tauhidnya paling luar biasa dan kebenciannya terhadap syirik itu paling besar? Maka tidak ada jawaban yang benar kecuali ketika seorang menjawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah orang yang memiliki agama paling bagus, akidah paling kuat, tauhid paling hebat, orang nomor satu yang paling membenci masalah kesyirikan, dan beliau mencintai masalah sunnah dan memerangi masalah kebid'ahan. Akan tetapi ikhwatah rahimani wa rahimakumullah, ternyata tentang beliau Allah Ta'ala juga menurunkan ayat walakum fi rasulillahi uswatun hasanah, dan bagi kalian dalam diri Rasulullah itu ada teladan yang baik. Dalam ayat yang lain Allah pun mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang azim, yang agung. Maka dari itu kita fahami ya ikhwah, orang terbaik yang pernah berjalan di muka bumi ini adalah orang yang baik akidahnya, hebat tauhidnya, dan sangat mulia akhlaknya. Maka itu salah orang yang mengatakan bahwasanya perhatian fokus terbesar kita hanyalah kepada masalah akidah dan tauhid, hanyalah kepada masalah sunnah dan memerangi kebid'ahan, kemudian melalaikan masalah yang lain. Tidak. Kita kaum muslimin, kita membahas semuanya. Kita berusaha untuk menjadi orang yang bagus akidahnya dan juga mulia akhlaknya sebagaimana yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, berdasarkan alasan-alasan ini, dipilihlah topik pembahasan kita masalah akhlak. Karena ini diantara perkara yang harus dibahas, senantiasa dibahas, dan selalu diingatkan. Ini menjadi pengingat bagi diri anak pribadi dan juga buat diri kita semua. Karena ini masalah yang penting. Banyak kaum muslimin yang mereka lalai terhadap masalah ini. Padahal seorang nabi tidaklah diutus kecuali membawa 3 hal. Yaitu pertama adalah mengajarkan masalah tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Allah katakan tidaklah kami utus kepada setiap umat seorang rasul agar dia mengatakan kepada kaumnya sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Ini masalah tauhid. Kemudian misi yang kedua dari seorang nabi adalah mengajarkan tentang masalah ibadah, yaitu bagaimana membuktikan tauhid yang ada dalam diri seseorang hingga seorang itu hanya beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka itu kalau antum perhatikan masalah-masalah ibadah semua ada tata caranya. Salat ada rukunnya, ada wajibnya, ada sunnahnya. Begitu juga ada puasa, bagaimana tata caranya, ada pembatal-pembatalnya. Begitu juga zakat, haji, dan lain. Semua ada aturannya. Karena itu adalah di antara misi para nabi dan rasul. Kemudian yang ketiga, seorang nabi diutus pula untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Maka itu Nabi SAW mengatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan
akhlak yang mulia. Maka dari itu masalah akhlak tidak boleh dikesampingkan, tidak boleh diremehkan. Ini salah satu perkara penting yang harus dipelajari. Baik itu diajarkan kepada anak-anak atau kepada remaja, dan juga selalu diingatkan kepada orang-orang dewasa. Dijadikan kurikulum dalam sekolah, kemudian diajarkan di majelis-majelis, di masjid-masjid, dan juga selalu diamalkan oleh kaum muslimin. Ini bukan perkara yang remeh. Dan untuk pembahasan ini, ikhwat rahimana wa rahimakumullah, ana memilih kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Kitab yang berjudul Ahadithul Akhlaq, yaitu hadis-hadis yang berkaitan tentang masalah akhlak. Sebelum kita masuk ke kitab, maka ana singgung sedikit saja tentang penulisnya. Dan ini harus menjadi sebuah kebiasaan yang baik buat kita. Ketika kita mau membaca buku, mau mengambil ilmu, maka ketahui dulu siapa penulisnya. Antum mau baca buku, mendengarkan ilmu, mau itu di majelis, mau itu di masjid, mau itu di medsos, perhatikan dari siapa antum mengambil ilmu. Ingat bagaimana Al-Imam Ibnu Sirin beliau mengatakan, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuzuna dinakum. Bahwasanya ilmu itu adalah bagian dari agama. Maka itu perhatikanlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Oleh karena itu jangan ambil ilmu dari semua orang. Kaedah ambil yang baik, buang yang buruk, itu hanya bisa diterapkan oleh orang-orang yang sudah punya ilmu. Bagaimana seorang mau tahu makanan yang sudah rusak, makanan yang sudah basi, kalau dia nggak tahu ciri-ciri makanan yang sudah basi? Nggak ngerti dia. Maka dari itu kalau kita mau memilih antara ilmu yang benar dan juga ilmu yang salah, kita harus punya ilmu terlebih dahulu. Ilmu dasar. Maka ketahui dari siapa kita mengambil ilmu kita. Ketika kita mengetahui seorang yang mau kita ambil ilmunya, kita akui bahwasanya dia ini insya Allah adalah orang yang benar terkait masalah akidahnya, masalah manhajnya, masalah akhlaknya, itu istiqomahnya dia, masalah adalahnya dia, maka ambillah ilmu dari dia. Tidak perlu terlalu terburu-buru mencari guru-guru yang lain. Maka selalu dahulukan guru yang sudah kita yakini keilmuannya, amalnya, akhlaknya, dan dakwahnya. Nah, kemudian ikhwatah, Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, beliau adalah di antara syekh yang sangat perhatian terhadap masalah ilmu-ilmu agama. Dan beliau sangat banyak memiliki kitab-kitab dan tulisan-tulisan. Maka itu beliau punya istilahnya majmu'ah atau buku paket tulisan-tulisan beliau yang waktu itu sempat ada seorang muslimin membelikan, kemudian dibagikan ke dai-dai di Indonesia. Itu jumlahnya ada 22 jilid bukunya. Dan di dalam 22 jilid itu banyak buku-buku kecil. Itu kumpulan buku-buku kecil dan juga buku besar yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala. Dan beliau ini bagi yang belum tahu, Syekh Abdul Razak ini beliau dari kota Madinah, Saudi Arabia, dan beliau pun telah beberapa kali datang ke Indonesia untuk mengisi kajian di Indonesia. Di antara dulu di Masjid Istiqlal, yang waktu itu Masya Allah yang hadir sampai ratusan ribu orang, Anda dengar waktu itu, ramai sekali. Dan beliau juga menjadi pembicara tetap di Radio Roja. Dan itu Anda rasa sudah berlangsung sudah lama sekali. Sudah mungkin ada 10 tahun, mungkin sudah lama. Nah, sampai hari ini. Jadi, nama beliau bukan nama yang asing lagi, yang rasa dari sebagian orang-orang Indonesia. Dan Syekh Abdul Razak ini, beliau juga seorang pengajar di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi di Madinah. Nah, beliau punya halaqah atau majelis sendiri di Masjid Nabawi. Jadi Masjid Nabawi itu masjid terbesar. Terkadang di satu waktu itu banyak majelis, itu banyak kajian-kajian. Karena besar. Kadang di sisi kanan ada, di sisi kiri ada, di tengah ada, di depan ada, di belakang ada, semuanya ada. Nah, salah satu yang mengisi itu adalah
Syekh Abdul Razak. Beliau punya kursi di situ. Nah, dan Syekh Abdul Razak, beliau juga anak dari seorang yang tidak kalah luar biasanya, itu Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizallahu taala. Beliau seorang ulama besar dan salah satu ulama senior yang sekarang masih ada di kota Madinah, dan umurnya beliau memang sudah sepuh. Tapi sampai sekarang beliau masih mengisi di Masjid Nabawi. Karena kalau nggak salah umurnya sekarang sudah 90 tahun lebih. Dan beliau sekarang masih mengisi di Masjid Nabawi, dan waktu itu sempat kembali lagi mengajar di Universitas Islam Madinah. Semoga Allah Ta'ala tetap menjaga beliau. Nah, kemudian mungkin yang mau tahu lebih tentang Syekh Abdul Razak, Ana juga pernah singgung sebelumnya, antum bisa baca buku yang ditulis oleh Ustadz Firanda, yaitu buku Dari Madinah ke Radio Roja. Buku Dari Madinah ke Radio Roja. Kalau nggak salah itu perjalanan Syekh Abdul Razak pertama kali ke Indonesia untuk menemui para pendengarnya di Radio Roja waktu itu untuk ngisi di Masjid Istiqlal. Di situ Ustadz Firanda nulis bagaimana perjalanan beliau sama Syekh Abdul Razak dari awal kota Madinah, dari awal mengundang sampai ke kota Jakarta. Nah, sampai ngisi di kota Jakarta. Dan itu buku yang bagus sekali, dan Ana sarankan antum untuk cari bukunya, beli bukunya, baca bukunya. Itu bukan cuma buku cerita kanan kiri saja yang terbang ke sana sini, enggak. Tapi antum bakal temukan banyak sekali faidah, banyak sekali pelajaran yang bisa antum petik. Dan di antara pelajaran yang luar biasa, dan ini yang selalu diulang-ulang oleh Ustadz Firanda, adalah bagaimana luar biasanya akhlak yang dimiliki oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala. Beliau terkenal orang yang perangannya luar biasa, akhlaknya luar biasa. Disebutkan bahwasanya beliau itu orang yang tawadhu, rendah hati sekali. Salah satunya yang dicontohkan oleh Ustadz Firanda di buku itu, ketika perjalanan waktu itu dari Madinah ke kota Jakarta saat itu, lagi di bandara, kemudian mau masuk ke pesawat. Waktu itu anak kalau nggak salah pakai pesawat Garuda kalau nggak salah waktu itu, dan kursi buat chef ya tentunya dibelikan kelas bisnis tentunya. Nah, kalau antum yang biasa naik ke pesawat, antum tahu penumpang kelas bisnis itu masuk duluan ke pesawat. Nah, itu dipanggil duluan. Setelah penumpang kelas bisnis masuk, baru kelas ekonomi yang masuk. Nah, saat itu ketika di bandara lalu dipanggil untuk boarding saat itu, Ustadz Firanda ngajak Syekh Abdul Razak untuk masuk karena kelas bisnis. Tapi Syekh Abdul Razak menolak. Biar yang ekonomi masuk duluan, kalau sudah masuk semua baru beliau yang masuk, walaupun beliau duduk di depan. Dan ini kalau antum tahu, ini salah satu ketawaduan beliau, kerendah hatian beliau. Bagaimana kalau antum duduk di kursi bisnis, antum jalan duluan, masuk duluan. Orang-orang dari kelas ekonomi ketika mereka datang, mereka semua bakal ngelihat antum. Antum terkadang bakal ngerasa antum itu lebih terhormat, lebih tinggi kelasnya daripada yang lain, dan lain-lain. Dan itu memang salah satu yang bisa merusak hati. Dan Syekh Abdul Razak tahu masalah ini. Maka itu beliau memilih untuk mundur nanti saja ketika orang-orang sudah masuk. Dan ini salah satu pelajaran. Mengajarkan seorang untuk selalu rendah hati. Nah, ini saja sekian tentang masalah Syekh Abdul Razak. Antum bisa baca di buku Ustadz Firanda selebihnya tentang beliau. Beliau seorang luar biasa. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga beliau. Kita sekarang akan masuk ke dalam kitab ini, yaitu kitab Ahaditsul Akhlak, hadis-hadis yang berkaitan tentang masalah akhlak. Sesuai dengan judul bukunya, buku ini isinya tentang hadis-hadis masalah akhlak. Dan banyak sekali hadis-hadis dan ayat-ayat yang disebutkan oleh Syekh di sini. Benar-benar dikumpulkan sama Syekh semua yang berkaitan tentang masalah akhlak. Sedikit sekali antum temukan komentar dari beliau. Ataupun kalau komentar beliau menukil dari ulama lain tentang tafsiran ayat atau syarah dari sebuah hadis. Karena beliau di sini fokus mengedepankan atau memperlihatkan kepada kita hadis-hadis tentang akhlak yang jumlahnya sangat banyak.
Dan di muqaddimah, sebelum kita masuk ke dalam bab pertama, di muqaddimah yang singkat yang beliau tulis, beliau katakan bahwasanya buku ini itu aslinya adalah kajian yang beliau isi di radio. Kajian yang beliau isi di radio, program yang namanya Qanat As-Sunnah An-Nabawiyah. Itu sunnah, program tentang sunnah Nabawiyah, itu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau isi kajian itu pada bulan Ramadan. Kemudian setelah selesai kajian itu, banyak murid-murid yang minta supaya kajiannya itu dibukukan. Maka itu kata Syekh, akhirnya beliau pun membukukan buku itu, kajian itu ditulis, kata Syekh di sini, dari hari Kamis, tanggal 23 bulan Sya'ban, sampai hari Sabtu, tanggal 23 bulan Ramadan. Jadi 1 bulan penuh jadi ini buku. Dan buku ini kurang lebih ada 445 halaman. 445 halaman. Masuk situ muqaddimahnya, pendahuluannya, dan juga al-khatimah, yaitu penutupan. 450 halaman ini terbagi menjadi 30 bab. Sesuai dengan hari-hari Ramadan, karena beliau kan ngisi di hari-hari Ramadan. Jadi terbagi menjadi 30 bab di sini. Beliau bagi dari bab yang pertama, yaitu tentang masalah husnul khuluq, tentang kebaikan atau akhlak yang mulia secara umum, sampai setelah itu beliau menyebutkan akhlak-akhlak mulia secara khusus. Beliau menyebutkan masalah berbakti sama orang tua, kemudian durhaka sama orang tua, menyambung tali silaturahmi, kemudian hak tetangga, mengurus anak yatim, kemudian hak para pekerja, dan lain-lain beliau sebutkan, sampai yang terakhir adalah bab tentang qawaid fi tazkiyatin nafs, yaitu cara untuk membersihkan jiwa kita sendiri. Nah, lalu yang Anda mau sebutkan sebelum kita masuk ke dalam inti dari kitab ini, tidak mungkin kita membaca kalimat demi kalimat dari buku ini atau hadis demi hadis. Maka dari itu, Ana berusaha meringkas semampu Ana pilihkan hadis-hadis yang kira-kira bisa bermanfaat buat kita, dan juga poin-poin yang disebutkan oleh Syekh yang mudah-mudahan bisa kita ambil manfaatnya. Jadi kita bisa menyelesaikan setiap kajian itu 1 bab. Jadi setiap kajian kita yang insya Allah kita akan selesaikan antara 20 sampai setengah jam, insya Allah. Setiap kajian itu 1 bab. Sampailah mudah-mudahan Allah mudahkan 30 pertemuan kita selesaikan buku ini. Yaitu 450 halaman. Insya Allah Ta'ala. Kalau bisa lebih cepat. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kepada kita untuk bisa membahas ilmu ini dan juga bisa mengamalkannya. Nah, amin. Ikhwatar rahimani wa rahmakumullah. Di bab yang pertama, beliau menyebutkan tentang husnul khuluq, yaitu akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Beliau sebutkan di sini, innal khuluqa wal adab unwanu falahil mar'i wa sa'adatihi fid dunya wal akhirah. Bahwasanya akhlak yang baik dan juga adab yang baik, kata Syekh, itu adalah inti cara untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Dan beliau contohkan di sini, itu pula yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan ketika ditanya tentang apa amalan yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga, maka Nabi SAW mengatakan taqwallahi wa husnul khuluq, yaitu takwa kepada Allah dan juga akhlak yang baik. Ibnu Qayyim ketika mengomentari hadis ini, beliau mengatakan Nabi SAW menggabungkan antara takwa kepada Allah dan juga akhlak yang baik. Apa sih bedanya? Bedanya, kata Ibnu Qayyim, takwa kepada Allah itu memperbaiki hubungan antara seorang hamba kepada Rabb-Nya. Sedangkan akhlak yang baik itu memperbaiki hubungan antara dirinya dan juga manusia atau makhluk yang
lain. Oleh karena itu kata Ibnu Qayyim, takwa kepada Allah itu bisa menghasilkan cintanya Allah. Sedangkan akhlak yang baik itu bisa menghasilkan kecintaan dari makhluk. Nah, kecintaan dari makhluk. Maka itu Nabi SAW paling cinta sama orang yang paling bagus akhlaknya. Di sini disebutkan oleh Syekh bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahsinakum akhlaqa. Bahwasanya orang yang paling aku cintai dari kalian dan juga yang paling dekat nanti tempat duduknya denganku di hari kiamat adalah orang yang paling bagus akhlaknya di antara kalian. Maka dari itu kata Syekh, semakin bagus akhlak seseorang, kana aqrab ila Rasulullah SAW majlisan yaumal qiyamah. Maka tempat duduknya nanti makin dekat dengan Rasulullah SAW di hari kiamat. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita akhlak yang baik. Nah, kemudian Syekh di sini menyebutkan bahwasanya akhlak itu hibatun minallah, pemberian dari Allah Ta'ala. Wa tafaddulun minhu yahdi li ahsaniha man sya'a min ibadi. Allah mengkaruniai akhlak tersebut kepada orang-orang yang dia kehendaki. Maka dari itu Nabi SAW dalam sebuah hadis ini disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, Nabi SAW berdoa, Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma hdini li ahsanil a'mal wa ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant. Nabi SAW berdoa, Ya Allah, sungguhnya tidak ada yang bisa, Ya Allah, ajaklah kepadaku atau arahkanlah kepadaku kepada amalan-amalan yang baik dan juga akhlak-akhlak yang baik. La yahdi li ahsaniha illa ant. Tidak ada yang bisa mengarahkanku kepadanya kecuali Engkau ya Allah. Wa qini sayyi'al a'mali wa sayyi'al akhlaqi la yaqi sayyi'aha illa ant. Dan tidak ada yang bisa menjauhkanku dari amalan yang buruk dan juga akhlak yang buruk kecuali Engkau. Nah, kecuali Engkau, yaitu Allah Ta'ala. Maka dari itu, kata Syekh di sini, akhlak yang baik adalah pemberian dari Allah, karunia dari Allah Ta'ala. Kemudian Syekh menyebutkan di sini perkataan Ibnu Qayyim lagi. Beliau sebutkan, "Falladzi yu'til arzaq huwa alladzi yu'til akhlaq." Zat yang memberikan kita rizki, dia juga yang memberikan kepada kita akhlak, kata beliau. Ibnu Qayyim berkata, "Fa innal akhlaq mawahibun yahibullahu minha may yasha'u liman yasha." Bahwasanya akhlak adalah pemberian yang Allah Ta'ala karuniakan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Nah, kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Maka itu kata Syekh, rizki, kalau antum mendapatkan rizki, kata Syekh, maka dengan dua hal. Rizki harta maksudnya di sini. Yaitu yang pertama adalah kata Syekh, al-luju ilallah fi taisirihi. Minta sama Allah, bergantung kepada Allah supaya dimudahkan rizkinya. Ini yang pertama, kalau mau dapat rizki. Yang kedua, kata Syekh, untuk dapat rizki, as-sa'yu fi talabir rizki. Yaitu berikhtiar, berusaha untuk mendapatkan rizki. Dua hal ini kalau mau dapat rizki. Lalu Syekh sebutkan, fakadzalika fi babil akhlaq. Begitu pula dalam masalah akhlak, kata Syekh. Matlubul luju' ilallah bil manni bil akhlaqil fadilah wal adabil karimah. Harus orang itu bergantung kepada Allah supaya diberikan akhlak yang baik dan juga adab-adab yang mulia. Ma'as-sa'i wa mujahadatin nafsi ala tahqiqiha. Dan juga digabungkan dengan usaha serta ikhtiar perjuangan dari diri supaya bisa mendapatkan akhlak tersebut. Jadi mendapatkan akhlak yang baik, caranya sama kalau mau mendapatkan harta yang baik. Antum mendapatkan harta nggak mungkin duduk-duduk di rumah, tapi perlu yang namanya usaha. Antum keluar dari rumah, pagi kerja sampai sore, lalu bertawakal kepada Allah atas hasilnya. Begitu juga dalam masalah akhlak.
kita bergantung kepada Allah supaya diberikan akhlak yang baik dengan usaha. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang tahu masalah akhlak yang baik, tapi sedikit sekali di antara mereka yang memperjuangkannya atau bisa mengamalkannya. Maka itu dikatakan bahwasanya kalaulah memang mengamalkan akhlak itu yang baik itu perkara yang mudah, niscaya semua orang pasti bisa mengamalkannya. Ternyata butuh yang namanya perjuangan, butuh yang namanya pengorbanan. Sekarang contohnya masalah sabar. Sabar itu termasuk akhlak ya ikhwah. Seorang sabar, tidak terburu-buru, maka dia ridho terhadap ketentuan Allah dan lain-lain. Semua orang tahu. Anda rasa dari orang dari timur ke barat, utara, selatan, mau muslim, mau kafir, mereka tahu. Sabar itu sesuatu yang bagus. Tapi antum lihat, siapa orang yang bisa sabar ketika ditimpa musibah? Tidak semua orang. Bahkan kebanyakan di antara mereka tidak sabar. Padahal mereka tahu keutamaan sabar. Mereka tahu sabar adalah yang terbaik. Ketika mereka diperintahkan untuk ibadah, mereka nggak sabar untuk melakukannya. Yaitu apa? Mereka nggak mau memaksa diri mereka untuk beribadah. Ketika ada kemaksiatan, dia nggak mau bersabar untuk menjauhkan diri dari kemaksiatan. Nggak bisa sabar dia. Akhirnya dia kecebur ke dalam kemaksiatan. Ketika ada musibah, bukannya dia beristighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah, introspeksi dirinya, tapi dia malah murka terhadap ketentuan Allah Ta'ala. Apakah ada yang seperti ini? Banyak seperti ini. Dengan keilmuan mereka bahwasanya sabar adalah akhlak yang baik. Maka itu mengetahui sebuah perkara beda dengan mengamalkannya. Mengetahui akhlak yang baik semua juga tahu. Tapi mengamalkannya belum tentu semuanya bisa. Hanya dilakukan oleh sebagian orang. Butuh yang namanya tadi apa? Usaha, perjuangan. Nah, usaha dan perjuangan. Kemudian juga isti'anah, al-luju ilallah. Bergantung kepada Allah Ta'ala. Lalu ikhwatah, rahimani wa rahimakumullah. Syekh di sini juga menyebutkan, فَبَعَثَهُ اللَّهُ لِيَدْعُوَ النَّاسَ إِلَى مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ. Maka Allah Ta'ala mengutus Nabi-Nya SAW untuk mengajak manusia kepada akhlak yang baik dan juga amalan yang baik. وَيُنْذِرَهُمْ سَيِّئَ الْأَخْلَاقِ وَسَيِّئَ الْأَعْمَالِ. Dan juga Allah menyuruh Nabi-Nya SAW untuk memperingati manusia dari akhlak yang buruk dan juga amalan yang buruk. وَقَدْ دَعَاهُمْ إِلَيْهَا قَوْلًا وَفِعْلًا. Dan setelah kita pelajari, ternyata Nabi SAW telah menyeru kepadanya secara perkataan dan juga secara perbuatan. Yaitu secara perkataan dan juga secara contoh. Nabi SAW mengajak kepada akhlak yang baik dan juga mencontohkan dari perbuatannya. Syekh di sini menyebutkan beberapa contohnya. Kalau masalah perkataan, kata Syekh, faqad takatsarat anhul ahadits fil hathi 'ala al-akhlaqil kamil. Maka hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan akhlak yang baik, adab-adab yang mulia itu banyak banget. Di antara tadi kan kita sebutkan bahwasanya orang yang paling dekat tempat duduknya dengan Nabi adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Kemudian juga ada hadis yang lain. Nabi SAW mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Seorang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Nah, ini kan di antara seruan Nabi SAW dengan lisannya. Kemudian ada dengan perbuatan Nabi, yaitu dengan contohnya beliau SAW. Di antara yang disebutkan oleh Syekh di sini, dari Sa'ad ibn Hisham ibn Amir. Ketika dia berkata, aku datang kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Maka aku berkata, wahai ummul mukminin, kabarkanlah kepadaku tentang akhlak-akhlaknya Rasulullah SAW. Maka Aisyah menjawab, kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Rasulullah SAW itu Al-Quran. Amat taqra'ul Quran. Bukankah engkau baca Al-Quran? Allah Ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin alim. Sungguhnya engkau Muhammad di atas akhlak yang mulia. Ibnu Katsir, rahimahullah, di sini disebutkan oleh Syekh, beliau mengomentari hadis ini. Bahwasanya Rasulullah itu akhlaknya itu Al-Quran. Kata Ibnu Katsir, maksudnya di situ adalah Nabi SAW itu senantiasa mengamalkan Al-Quran. Amron wa nahyan.
perintah dari Al-Quran dan juga larangan dari Al-Quran. Sajiyatan lahu wa khuluqan tatabba'ahu. Dan segala perintah dan segala larangan dijadikan oleh Nabi SAW menjadi karakternya, menjadi kepribadiannya, bukan sekedar tulisan yang dibaca, bukan. Wa taraka tab'ahul jibilli, famahma amarahul Qur'an fa'alahu wa mahma nahahu anhu tarakahu. Maka apapun yang diperintahkan oleh Al-Quran dilakukan sama Nabi SAW, dan apapun yang dilarang ditinggalkan sama Nabi SAW. Hadza ma'a ma jabalahu Allah alaihi minal khuluqil azim. Dan ini pun bersanding dengan akhlak mulia yang Allah Ta'ala sudah berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa maksudnya di sini? Rasulullah akhlaknya Quran. Apa yang diperintahkan Al-Quran dari akhlak-akhlak yang baik dilakukan sama beliau. Apa yang dilarang Al-Quran dari akhlak-akhlak yang buruk dijauhi oleh beliau. Al-Quran mengajarkan diantaranya adalah ayat dalam Al-Quran, fabima rahmati minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Itu kalau bukan rahmat dari Allah dan juga kelembutanmu kepada mereka, maka niscaya mereka sudah pergi darimu. Nah, fabima rahmati minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi. Kalau kamu itu keras, berkata kasar kepada mereka, mereka pasti akan menjauhi dirimu, itu kabur darimu. Lalu Ibnu Katsir di sini tadi menyebutkan bahwasanya hal tersebut disandingkan dengan akhlak yang sudah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada beliau SAW. Di sini dijelaskan oleh Syekh Ibn Utsaimin ikhwata rahimakumullah bahwasanya akhlak dalam diri seseorang itu bisa dimiliki dengan dua cara. Yang pertama, kata Ibnu Qayyim, yaitu hibatun minallah, karunia dari Allah. Allah memang berikan akhlak tersebut sama dia. Dari lahir, dia udah punya akhlak itu. Allah jadikan dia menjadi orang yang sabar. Allah jadikan dia menjadi orang yang pemberani, misalkan. Itu bisa Allah berikan saja. Memang dari kecil sifat bawaannya seperti itu. Makanya kita ketemui seorang anak saja, anak yang belum tercampur dengan apapun. Ada anak pemberani, ada anak penakut. Ada anak yang kasar, ada anak yang lembut. Ada anak yang sabar, ada yang tidak sabar. Ada anak yang mengayomi, ada yang sifatnya mempunyai kepemimpinan. Dan lain sifatnya macam-macam. Karena itu hibah, karunia dari Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, akhlak juga terkadang didapatkan oleh seseorang dari lingkungannya. Yaitu memang dia mengajarkan kepada dirinya akhlak tersebut. Contohnya, dia ini orangnya lembut aslinya. Dia lembut, tapi dia hidup di lingkungan orang-orang yang kasar. Maka sifat kelembutan tersebut bisa lama-lama berubah. Atau dia ini orang yang sabar. Dia sabar, dari kecil sabar, dia hidup di rumah itu dia orang yang sabar. Dia nggak pemarah orangnya. Dia nggak pemarah sama sekali. Tapi dia hidup di lingkungan orang-orang yang temperamen. Bisa berubah akhlaknya. Atau mengajarkan akhlak-akhlak yang lain. Mengajarkan menjadi orang penakut atau mengajarkan jadi orang pemberani. Maka yang tadinya dia itu sifatnya pengecut atau kurang berani, jadilah dia orang yang pemberani. Maka itu Nabi SAW mengatakan, innamal hilmu bittahallum wa innamal ilmu bitta'allum. Bahwasanya sabar itu terkadang bisa didapatkan dengan melatih diri kita bersabar. Dan ilmu itu bisa didapati dengan belajar. Nah, maksudnya di sini kata Ibnu Utsaimin, orang yang tidak memiliki salah satu dari akhlak yang baik, maka jangan dia mundur. Tapi dia pelajari dan dia amalkan, dia berjuang. Orang yang keras kepala jangan bilang, udah saya emang orang yang keras kepala, saya nggak mau terima. Jangan begitu. Saya ini orang yang kasar, ya udah biarin saya orang kasar memang. Bukan begitu. Orang yang merasa dirinya memiliki akhlak yang buruk, maka dirubah, diperjuangkan. Maka dirubah, diperjuangkan. Jangan seakan-akan dia menganggap itu sebagai sebuah cacat yang nggak bisa dirubah sama sekali. Bisa, akhlak bisa dirubah, akhlak bisa dibentuk. Nah, maka dari itu kata Syekh di sini, Nabi SAW itu mendapatkan akhlak yang pertama memang dari karunia Allah. Allah memberikan kepadanya, kata
Ibn Katsir di sini Allah memberikan sifat haya, rasa malu kepada Nabi SAW. Kemudian sifat dermawan, sifat keberanian, sifat pemaaf, sifat sabar dan lain-lain kata Ibn Katsir di sini. Dan tambah lagi Nabi SAW belajar berusaha untuk mengamalkan apa yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Maka sempurnalah akhlak yang dimiliki oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ikhwata rahimani warahmakumullah. Kemudian di antara teladan yang lain terkait akhlak yang baik dari Nabi SAW yang disebutkan oleh Syekh di sini, ada yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Khadimtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin." Anas mengatakan, aku melayani Nabi SAW selama 10 tahun. Fama qala li uffin qad. Nabi SAW nggak pernah bilang kepadaku, sama sekali. Nggak pernah. Wala qala li syai'in fa'altuhu lima fa'altahu. Nabi nggak pernah bilang kepada sesuatu yang aku kerjakan, ente kenapa mengerjakan seperti ini? Nggak pernah. Wala li syai'in lam af'alhu ala fa'altahu. Dan juga tidak kepada sesuatu yang aku tidak kerjakan, Nabi nggak bilang, kenapa nggak dikerjain? Wa kana ahsanun nasi khuluqa. Nabi SAW adalah manusia yang paling bagus akhlaknya. Wala masastu khazzan, wala hariran, wala syai'an kana aljanu min kaffi Rasulullah SAW. Aku tidak pernah menyentuh sesuatu, memegang sesuatu, tidak sutra, tidak kain yang lain yang lebih lembut daripada tangannya Rasulullah SAW. Wala syamamtu miskan, wala itran kana atyabu min araqi Rasulullah SAW. Anas bilang, aku tidak pernah mencium parfum misk, yaitu misk, wala itr, parfum apapun yang lebih wangi daripada bau badannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pujian demi pujian yang diberikan oleh Anas bin Malik, khadimu Rasulullah SAW, pelayan Rasulullah SAW kepada Nabi kita yang mulia. Menunjukkan bahwasanya beliau itu memiliki akhlak yang luar biasa, akhlak yang baik sekali. Lalu disebutkan juga oleh Aisyah. Tadi Anas, pelayan beliau, sekarang Aisyah, istri beliau. Aisyah mengatakan, daraba Rasulullah sallam biyadihi khadiman lahu qat. Nabi SAW nggak pernah memukul sama sekali dengan tangannya seorang pelayannya. Sama sekali nggak pernah. Wala mra'atan. Nabi juga nggak pernah mukul wanita. Dan tidak pernah memukul apapun sama sekali kecuali ketika berjihad di jalan Allah Ta'ala. Dan Nabi tidaklah ketika diberikan pilihan terhadap dua perkara kecuali pasti memilih yang paling mudah diantaranya. Dan Nabi SAW adalah orang yang paling jauh dari yang namanya dosa. Walan taqama li nafsihi. Ini suatu hal yang penting ini. Walan taqama li nafsihi min syai'in yu'ta ilaihi illa an tuntahaka hurumatillah. Dan Nabi SAW tidak pernah balas dendam berdasarkan dirinya. Kecuali ketika keharaman Allah telah dilanggar. Sayakunu huwa yantaqimu lillah. Maka itu Rasulullah SAW balas dendam atau membalas karena Allah Ta'ala. Di sini ikhwata, Ana cukupkan dengan dua hadis ini. Di antara contoh akhlak baik yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Kenapa Ana cukupkan? Karena antum terkadang untuk mengetahui sifat seseorang, antum ketahui dari orang-orang yang terdekat sama dia. Antum bisa aja temukan seorang ketika di luar rumah, orangnya lembut, orangnya baik, orangnya dermawan, hemat, rajin menabung, dan lain-lain. Tapi ternyata kalau di rumah jadi singa, ngomel terus, gak ada sabarnya, galaknya luar biasa. Dan banyak seperti ini. Di dalam rumah jadi singa, keluar rumah jadi kucing. Banyak seperti ini. Di sini ikhwata, yang mengabarkan tentang akhlak luar biasa yang dimiliki oleh Nabi SAW, yang mengabarkannya adalah Aisyah dan juga Anas. Aisyah, istri Nabi SAW, Anas, pelayannya Nabi SAW, orang-orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW.
Aisyah benar-benar memuji Nabi SAW bahwasanya akhlak Nabi itu Al-Quran. Bahkan kepada penanyanya, Aisyah memerintahkan kepadanya untuk baca Al-Quran itu. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya Muhammad itu, atau engkau Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Berarti Aisyah di sini membenarkan apa yang dikatakan oleh Al-Quran memang benar sesuai dengan aslinya. Aisyah membenarkan orang yang paling dekat, paling dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Aisyah di sini juga menyebutkan Nabi nggak pernah mukul sama sekali. Tidak pelayannya, tidak juga istrinya. Nabi nggak pernah mukul. Nabi tidak mukul kecuali ketika berjihad di jalan Allah Ta'ala. Dan Nabi SAW dikatakan oleh Aisyah tidak pernah membalas dendam atas apa yang diterima kepadanya. Kalau untuk melihat orang yang berbuat zalim sama Nabi SAW itu sangat banyak. Atau membaca sirah Nabi SAW. Khususnya ketika beliau di Mekah. Beliau disakiti, sahabat-sahabat beliau disakiti. Bahkan beliau pernah lagi sholat, kemudian disiramkan dengan isi perut onta saat itu. Beliau sedang sujud di Ka'bah. Nabi SAW tidak balas dendam. Terjadinya peperangan, terjadinya jihad, bukan karena untuk membela diri beliau, bukan karena balas dendam. Bukan masalah personal, bukan. Tapi karena ada syariat-syariat Allah yang dilanggar. Mereka berbuat kesyirikan. Mereka menolak untuk didakwahi karena itu adalah sebab utama dari terjadinya jihad. Terjadinya perang Badar, terjadinya perang Uhud. Bukan karena balas dendam, tapi karena ada syariat-syariat Allah, batasan-batasan Allah yang dilanggar. Tahunya dari mana? Pertama dari Aisyah, kedua dari hadis yang lain. Hadis yang lain diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Nabi SAW mengutus Ali untuk memimpin perang di Khaybar saat itu. Maka Ali sebelum berangkat, Ali bertanya kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, ala madza uqatiluhum? Wahai Rasulullah, atas dasar apa aku memerangi mereka? Itu orang-orang kafir ini. Atas dasar apa? Nabi SAW katakan, ala an yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dasarnya adalah agar mereka bersaksi la ilaha illallah dan Muhammad adalah utusan Allah. Bukan untuk balas dendam, bukan untuk pribadi beliau. Berarti di sini contoh. Seorang itu nggak boleh membalas dendam. Jangan balas dendam. Kemudian juga seorang itu harus sabar dan tidak memukul. Di sini Nabi SAW nggak pernah memukul. Maka itu memukul wanita sebagaimana yang stereotip yang disebar di mana-mana bahwasanya orang-orang Muslim itu suka mukul istrinya, mukul anak-anaknya. Nah, seperti itu. Nabi SAW disebutkan oleh Aisyah sendiri di sini, pelayan yang nggak pernah dipukul, istrinya nggak pernah dipukul. Nabi SAW mukul ketika jihad. Memang jihad harus mukul. Nah, ini di antara contoh luar biasanya akhlak yang dimiliki oleh Nabi SAW. Kemudian, ikhwatul rahimani wa rahimakumullah. Di sini Syekh menyebutkan wa kullu jumlatin min jumali hadzal hadis fima. Nah, kita masuk ke yang lain. Syekh di sini menyebutkan bahwasanya akhlak yang baik itu berdiri di atas 4 pondasi, kata Syekh. Di sini kita percepat aja. Nah, Syekh mengatakan bahwasanya akhlak yang baik itu berdiri di atas 4 pondasi. Kalau orang yang bisa menjaga 4-4-nya ini, maka dia pasti memiliki akhlak yang baik. Dan Syekh menyebutkan bahwa ini juga diantara disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab di Jami' Ulum Al-Hikam. Yang pertama, pondasinya adalah siyanatul lisan, yaitu menjaga lisan. Dasarnya adalah hadis Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, hendaklah dia mengatakan yang baik atau dia diam. Kata Syekh, wa man lam yasun lisanahu lam yakun min ahlil akhlak. Orang yang nggak bisa menjaga lisannya, maka dia nggak bisa termasuk orang yang akhlaknya baik. Idh minal asasil azimah wad da'aim al-matinah alati taqumu 'alal akhlaq siyanatul lisan. Karena di antara pondasi penting atau dasar atau bukti seorang itu punya akhlak yang baik ketika lisannya itu baik.
Nah, antum perhatikan lisan ini suatu hal yang berbahaya. Suatu benda yang disimpan di dalam gigi dan juga bibir. Suatu hal yang berbahaya. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang masalah ini itu banyak sekali. Karena lisan bisa terjadi kesyirikan. Seorang bisa keluar dari Islam. Karena lisan, seorang bisa melakukan kebid'ahan yang bisa mengeluarkan dia dari daerah Ahlussunnah. Karena lisan, seorang bisa masuk ke dalam dosa besar. Karena lisan bisa menjadi pertikaian, bisa menjadi perpecahan. Karena lisan bisa menjadi pembunuhan, bahkan bisa menjadi perang. Kedurhakaan pada orang tua, putusnya silaturahmi antara kerabat, putusnya hubungan antara teman. Banyak sekali gara-gara apa? Lisan. Dan Alkitabah fi maqamil kalam. Zaman sekarang itu namanya tulisan, itu sama dengan perkataan. Jadi bukan berarti ini hanya berkaitan dengan yang keluar dari lisan kita aja, enggak. Tapi sama dengan yang kita tulis. Apa yang kita tulis yaitu seperti perkataan kita. Maka banyak banget, apalagi di zaman sekarang, ketika untuk berbicara itu benar-benar makin mudah. Dengan adanya medsos, orang nulis di medsosnya dan lain-lain. Bisa terjadi perpecahan, kekacauan, adu domba, fitnah, yang hoax juga disebarkan dari situ semuanya. Akhirnya terjadi kekacauan di mana-mana. Maka itu Nabi SAW mewasiatkan falyakul khairan aw liyasmut. Maka hendaklah seorang itu berkata yang baik atau dia diam. Kata Syekh fihi da'watun littafakkur fil kalam qabla nutqi bihi. Di situ ada ajakan untuk seorang itu berpikir sebelum ngomong. Seorang itu berpikir sebelum ngomong. Maka kata Syekh di sini, kalau orang sudah berpikir sebelum dia ngomong, sebelum dia berbicara, maka ketika ia tabayyan lahu annahu khair, ketika dia pikirkan, oh ini perkataannya bagus, dan itu jelas bahwasanya ini perkara yang baik, falyatakallam bihi wal haraj, maka dia bakal ngomong. Karena dia pertimbangkan ini perkataan yang bagus, ini perkataan yang baik. Maka dia sampaikan. Lalu ketika dia pikirkan, ya tabayyan lahu annahu syarr bayyin. Dia tersadarkan bahwasanya ini perkataan yang buruk. Kata Syekh. Entah dia itu ghibah atau bohong atau kesombongan kata Syekh atau adu domba atau yang lainnya. Fayamna nafsahu minhu wa yasun lisanahu an. Maka dia menjaga dirinya. Dia jaga lisannya, dia enggak mau ngomong. Lalu yang ketiga, dia berpikir mau ngomong sesuatu, yakunu mustabihan alaihi. Dia bingung. Ini yang mau saya omongin, la yadri hal wa khair am syarr. Ini baik apa buruk? Dia bingung ketika mau ngomong ini. Kata Syekh, fa fi hadhil hala aidan yamna nafsahu min at-takallum bihi. Ketika seorang dalam kondisi seperti itu, dia bingung ini baik apa buruk, maka dia juga menjaga dirinya. Jangan diomongin. Apa sebabnya? Sebabnya juga dari sabda Nabi SAW. Faman ittaqas syubuhat istabra'a li dinihi wa irdih. Itu barang siapa yang menjauhkan diri dari daerah abu-abu, yang syubuhat, yang ragu-ragu, maka sungguh dia telah menjaga agamanya dan juga kehormatannya. Nah, ini 3 hal yang kita pikirkan sebelum kita berbicara. Kemudian, fondasi yang kedua dari akhlak yang baik. Kata Syekh di sini adalah al-bu'du anil fuduli wa ma la ya'ni. Menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat. Dasarnya adalah hadis Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda bagusnya keislaman seseorang adalah ketika dia menjauhi sesuatu yang gak bermanfaat buat dirinya. Nah, sesuatu yang gak bermanfaat buat kita itu sangat banyak. Ngobrol ngalor ngidul kemana-mana. Handphone dari pagi sampai malam. Duduk-duduk dengan orang-orang yang antum tahu antum nggak bisa mendapatkan manfaat dari mereka. Ada hukum-hukum yang mubah diperbolehkan dan ini nggak ada masalah antum masuki di situ. Tidak ada masalah sama sekali. Tapi yang menjadi masalah ketika terlalu tercebur ke dalam situ. Yaitu terlalu masuk terlalu lama di situ. Akhirnya melalaikan hal-hal yang bermanfaat
atau bahkan bisa melalaikan hal-hal yang wajib. Nah, bisa melalaikan hal-hal yang wajib. Makanya di antara saran yang antum bisa terapkan dengan gadget kita, yaitu terapkan yang namanya screen time. Semua Anda rasa ada aplikasinya, ada screen time di situ. Antum bisa lihat sehari berapa lama antum dengan gadget itu. Bisa tahu antum berapa lama, berapa jam antum habiskan hidup antum buat handphone. Ketika antum melihat situ, antum sadar, dalam 24 jam, hidup antum dihabiskan untuk apa? Instagram, Facebook, Twitter, dan yang lainnya. Masuk situ. Apalagi sekarang zaman Clubhouse. Ana sering, kadang, kalau malam Ana buka ini Clubhouse, Ana nggak masuk ke room, Ana lihat aja. Banyak orang-orang, kita nggak lihat orang luar, orang Indonesia. Kita tahu di situ jam malam. Mereka masih ngobrol di situ, duduk situ, ngobrol dengan tema-tema judul-judul yang nggak jelas sama sekali. Nah, dikhawatirkan orang-orang seperti ini, kalau mereka orang-orang muslim, sholatnya jam berapa nanti? Kalau mau sholat subuh di waktu yang tepat, maka usahanya pun tidurnya harus di waktu yang tepat. Jangan kemudian bangunnya kesiangan, kemudian mencari pembenaran diri, saya ketiduran. Orang ketiduran kan nggak ditulis dosanya. Iya, nggak ditulis dosanya, tapi usaha untuk bangun subuhnya antum sudah lalaikan. Maka kamu berdosa. Kalau sehari 2 hari, iya. Bagaimana kalau seminggu, 2 minggu, bahkan kerjaan dia setiap hari seperti itu. Maka dikhawatirkan seorang malah mendapatkan dosa karena tidak mengambil sebab-sebab untuk bangun di waktu subuh. Nah, ini yang kedua, dasar dari akhlak yang baik. Kemudian yang ketiga, ikhwat rahimani wa rahimakumullah, adalah adamul insiyab ma'an fi'alatin nafs, khasatan al-ghadab, yaitu hendaklah seorang itu tidak terbawa hawa nafsunya. Terutama kata Syekh, khasatan al-ghadab, terutama adalah rasa amarah, kata Syekh. Rasa amarah. Seorang kalau udah ngikutin hawa nafsunya, ngikutin amarahnya, banyak sekali akhlak-akhlak buruk yang bakal dia lakukan. Bahkan kemaksiatan dia terobos, kebid'ahan, kesyirikan terkadang dilakukan ketika seorang itu sedang marah. Antum melihat bagaimana Nabi SAW bersabda, la takdob, la takdob, la takdob, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Dan masalah akhlak buruk ini, masalah marah, benar-benar diperhatikan dalam Islam. Makanya adab-adab atau cara-cara untuk menghilangkan amarah itu diajarkan benar-benar sama Islam. Yaitu seorang kalau dalam kondisi marah, dia baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian ketika berdiri dia duduk, ketika duduk dia berbaring, atau dia berpindah tempat, atau dia berwudu, atau dia baca ayat kursi, atau diam, tidak berbicara sama sekali. Kenapa? Karena marah itu memang adalah pintu untuk menuju apa yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Makanya dikatakan bahwasanya syaitan itu berkumpul ketika seorang itu sedang marah. Lihat, banyak orang yang ketika marah ribut sama saudaranya, durhaka sama orang tua. Ketika marah bahkan sampai terjadi pembunuhan, ada yang sampai talak, sampai menceraikan. Yang harusnya menceraikan 1 cukup, ini gara-gara marah, udah anak talak langsung 3 langsung. Nah, gara-gara marah. Besoknya apa? Datang ke ustadz, anak saya nggak sama istri, anak ustadz. Anak nggak sengaja, anak lagi marah, anak talak istri, anak langsung 3, gimana ustadz? Nah, kasus seperti ini banyak banget. Gara-gara apa? Gara-gara al-ghadab, marah. Maka itu, di antara cara untuk memiliki akhlak yang baik, hendaknya seorang itu jangan menuruti hawa nafsunya. Karena dari menuruti hawa nafsu itu bisa mengalir ke akhlak-akhlak buruk yang lain. Kemudian yang terakhir, ikhwat rahimani wa rahimakumullah, dari landasan atau dasar akhlak yang baik, salamatus sadar, itu hendaknya seorang itu lapang dada, lapang dadanya. Nabi SAW mengatakan di sini dasarnya adalah la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai kalian mencintai saudaranya
sebagaimana dia mencintai saudaranya sendiri. Kemudian juga disebutkan di sini ayat wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Ya Allah, janganlah jadikan di hati kami itu ada rasa kesal, rasa jengkel terhadap orang-orang yang beriman. Berarti ini kan perintah untuk seorang itu memiliki hati yang selamat, hati yang bersih. Dari hati yang kotor, antum perhatikan apa yang bisa keluar dari hati yang kotor? Hasad, dengki, iri, riya. Nanti dari situ bisa mengalir ke yang lain. Dari hasad, dari dengki, terjadilah adu domba. Dari hasad terkadang masuk ke dunia santet, masuk ke dunia pelet. Dari hasad bisa terjadi kebohongan. Dari hasad bisa terjadi pembunuhan bahkan. Gara-gara apa? Hasad, dengki. Nah, makanya salah satu cara untuk mendapatkan akhlak yang baik adalah dengan menjaga hati ini supaya bersih. Nabi SAW mengatakan di sini yang saya sebutkan, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah di diri ini ada segumpal daging. Kalau gumpalan daging itu baik, maka seluruh tubuhnya akan baik. Jika gumpalan daging itu buruk, maka seluruh tubuhnya akan buruk. Dan saya rasa antum semua sudah tahu apa maksudnya gumpalan daging itu adalah wahiyal qalb, yaitu adalah hati. Hati adalah rajanya diri. Hati bisa menjadi penentu seorang itu melakukan ketaatan apa kemaksiatan. Hati bisa menjadi penentu bahkan seorang itu masuk surga apa masuk neraka. Maka itu milikilah hati yang bersih. Nah, ini 4 hal yang saya sebutkan agar seorang bisa memiliki akhlak yang baik. Yaitu yang pertama adalah sianatul lisan, menjaga lisan. Yang kedua adalah menjauhi diri atau mengurangi hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang ketiga adalah jangan ikut arus kemarahan atau jangan terbawa nafsu. Nah, yang keempat adalah hendaknya seorang itu memiliki hati yang bersih, salamatus sadaq. Dan Syekh sebutkan di sini, dan ini yang terakhir, kata Syekh, hendaklah seorang itu benar-benar berusaha untuk dapat akhlak yang baik, kata Syekh. Dia minta tolong sama Allah Ta'ala. Kemudian dia belajar akhlak yang baik, belajar apa keutamaannya, bagaimana caranya. Kemudian yang ketiga, dia berjuang untuk mengamalkannya. Yang ketiga. Yang keempat, kata Syekh, dan juga berjuang untuk mengajak orang supaya memiliki akhlak yang baik itu. Ajarkan kepada orang. Ajarkan untuk sabar, ajarkan untuk berani, ajarkan menjadi orang yang adil, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, kata Syekh, mujahadatuha fi dzalika kullihi ala isti'anati billah. Berjuang melakukan semuanya di atas isti'anah, yaitu pertolongan kepada Allah Ta'ala. Karena Nabi mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah, berjuanglah untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billahi wala ta'jaz, kata Nabi. Mintalah pertolongan kepada Allah dan janganlah kamu lemah. Nah, wallahu ta'ala alam. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum Muhammad wa alihi wa sahbihi wa atba'i bisan. Nah, barakallahu fiik. Sebagai closing terakhir sebelum kita tutup majelis ini, maka kita harus ingat bahwasanya perkara akhlak itu bukan perkara yang sepele. Bukan perkara yang bisa nanti dilakukan. Tapi perkara yang penting perlu dipelajari oleh orang yang muda, orang yang sudah remaja, atau orang yang tua. Perlu dimasukkan ke dalam kurikulum, perlu diajarkan di masjid-masjid. Karena akhlak ini masalah yang penting. Dan bukan cuma penting dipelajari, tapi penting juga untuk diamalkan, penting juga untuk diajarkan, dan penting juga untuk berjuang di atas akhlak tersebut. Karena terkadang banyak sekali cobaan-cobaan yang berusaha menjauhkan kita dari akhlak-akhlak yang baik. Maka butuh yang namanya perjuangan. Nah, dan kemudian ikhwata rahimani wa rahimakumullah, masalah akhlak adalah perkara yang penting. Tapi juga ada masalah-masalah yang penting yang lainnya. Dan itu pun harus dipelajari. Ada masalah tauhid, ada masalah fikih, ada masalah ibadah. Sebagaimana tadi disebutkan, seorang nabi itu diutus membawa 3 perkara, untuk mengajarkan 3 perkara. Yang pertama adalah berkaitan masalah tauhid, yang kedua masalah ibadah, yaitu bagaimana membuktikan tauhid tersebut, yang ketiga adalah masalah akhlak. Maka akhlak penting,
akhlak luar biasa pentingnya, tapi perhatikan juga hal-hal yang lain. Begitu juga orang yang memperhatikan masalah tauhid, orang yang memperhatikan masalah ibadah, jangan sepelekan masalah akhlak. Akhlak juga penting. Dahulukan senyum, dahulukan muka yang baik. Jadilah orang-orang yang memiliki akhlak yang luar biasa. Lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang akidah luar biasa, dikenal sebagai orang yang memiliki akhlaknya juga luar biasa. Maka antum tanyakan kepada diri antum, apakah orang-orang sekitar antum menganggap bahwasanya antum memiliki akhlak yang baik atau akhlak yang buruk? Ketika orang-orang sekitar antum, apalagi keluarga antum, mengenal antum orang yang memiliki akhlak yang buruk, maka itu adalah di antara bukti butuhnya antum untuk belajar akhlak yang baik dan butuhnya untuk diamalkan. Nah, dan orang-orang yang eh, perhatian terhadap masalah manhaj ini, nah, semua kita perhatian masalah manhaj, maka kita ikuti manhaj Nabi SAW, manhajnya dalam beribadah dan juga manhajnya dalam masalah akhlak. Nah, semoga Allah Taala mengkaruniai kita akhlak yang baik. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.